Jam ini udah ada GPS-nya, jadi kalian nggak perlu lari bawa-bawa HP lagi, cukup pakai jam ini buat lari. Udah simple, nggak perlu megang-megang HP, tangannya bisa leluasa. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Andi Basri. Kali ini saya akan review jam running di bawah 1 jutaan, yaitu Huawei Fit SE. Ya, jam ini harga 700 ribuan ya. Apalagi kalau kalian check out di toko oren, biasanya itu dapat cashback atau dapat promo, dapat diskon gede. Jadi ini cocok buat kalian yang lagi mulai mau lari atau running. Jam ini udah ada GPS-nya, jadi kalian nggak perlu lari bawa-bawa HP lagi, cukup pakai jam ini buat lari. Udah simple, nggak perlu megang-megang HP, tangannya bisa leluasa. Terus kita bahas ya, apa aja fitur-fitur yang ada di dalam jam ini. Oke, yang pertama kita bahas yaitu berat jamnya dulu. Ini cukup enteng teman-teman, cuman 34 gram ya. Jadi kalau nempel di tangan gini tuh nggak capek tangannya, nggak bikin kesemutan juga. Cuman 34 gram, terus ini layarnya juga udah AMOLED. Jadi kalau di bawah sinar matahari gitu, kalian nggak perlu nutup-nutup gini ya. Jadi udah kelihatan dari jauh nih. Oh ya, kelihatan nih udah pace berapa, udah dapat kilometer berapa gitu. Nah, terus fitur lainnya di Huawei Fit SE ini selain GPS tadi ya, itu kalian juga bisa mantau heart rate atau HR atau detak jantung. Jadi kalau kalian udah ngerasa ngos-ngosan banget nih, mulai kelingan atau mulai udah gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa gitu, lihat HR-nya. Kalau HR-nya udah nembus 200, nah itu kalian disuruh berhenti atau jantung kalian yang akan berhenti. Jadi fungsinya kalian pakai smartwatch itu seperti itu teman-teman. Jangan dulu mulai beli yang mahal-mahal. Sebagai pelari FOMO, pelari pemula, lebih baik pakai yang seri-seri yang di bawah 1 jutaan dulu. Ntar kalau kalian udah pro nih, udah bisa PS4, PS3, baru upgrade ke jam yang lebih mahal. Atau mungkin kalian pengen culture, udah ada duit, ya udah upgrade aja. Cuman kalau kalian yang masih mencari jam di harga pelajar ya, di bawah 1 juta, nah, rekomendasi dari saya sih mending ambil ini, Huawei Fit SE. Terus di sini saya sudah memakai selama 1 tahun lebih ya. Ini saya beli di bulan April tahun 2024. Harganya juga sekarang turun banyak gitu. Jadi kalau kalian pakai jam ini bisa buat nongkrong-nongkrong juga, buat kerja selain buat lari ya. Desainnya juga cukup elegan, cakep. Strapnya juga bisa diganti. Oh iya, untuk penggunaan baterai jam ini, baterainya lumayan awet. Kalau saya pakai ya biasanya buat daily running gitu, 10 km itu berkurangnya cuman sekitar 4-8%. Jadi kalau kalian mau pakai buat race gitu, pemula-pemula kan biasanya ikutnya race yang 5K, 10K gitu kan, kalian bisa awet banget nih jamnya, nggak perlu ngecas-ngecas, seminggu ngecas sekali kalau rutin dibuat lari ya. Kalau dari saya sih biasanya gitu, saya lari biasanya seminggu 5 kali tuh, ngecasnya cuman 1 kali doang. Apalagi kalau nggak pernah dibuat lari, itu bisa tahan sampai 2 minggu. Terus untuk menghemat baterainya lagi, di sini kan ada fiturnya AOD, Always On Display. Kalau kalian pengen baterainya nggak cepet habis, bisa di disable fitur AOD-nya. Jadi jamnya kalau nggak ada gerak, nggak ada aktivitas, jamnya ini layarnya bakal mati teman-teman. Terus selain itu sama kayak Huawei yang seri lainnya, ini wallpapernya bisa diganti teman-teman di jamnya. Ada di mode galeri nih. Di punya saya ganti wallpapernya. Nanti bisa di custom lewat aplikasi Huawei Health-nya gitu. Di aplikasinya ya teman-teman itu bisa mantau VO2 max kita. Kalau dari sini kayaknya kelihatan sih, kita coba lihat ya. Nih di workout status, di sini tuh kelihatan loh. Kita running ability index-nya berapa. Ini statistik kayak gini ya. Mungkin kalian bisa cari atau googling atau bisa cari kenapa ada statistik kayak gini. 36,9 B-level running training index-nya, terus training load. Ini kalian udah berapa ini ya, intensi larinya itu berapa keras gitu. Kalau semakin lama
training lognya akan semakin tinggi. Di sini saya udah high nih karena saya seminggu itu bisa lari 3-5 kali. Terus bawah lagi, nah ini ada mode recovery. Jadi kalian tuh dikasih tahu sama si Huawei ini, kalau kalian setelah lari tuh kan ada, nanti di sininya ada recovery-nya tuh. Kalian harus istirahat berapa lama. Di sini saya sudah cukup istirahatnya karena kemarin saya bener-bener nggak lari. Jadi udah 100%, udah bisa lari lagi teman-teman. Terus di sini nih yang paling penting yang dicari para runners itu VO2 max. Ini tuh bisa ngecek seberapa besar kapasitas paru-paru kita buat nyimpen atau ngehirup udara gitu kayaknya ya. Mungkin bisa dikoreksi ya, dia yang tahu. VO2 max itu ada di sini di Huawei Fit SE. Bisa lihat di sini VO2 max saya 47 ya. Ini rata-rata aja sih, average kayaknya di gender atau umurnya. Udah seperti itu teman-teman untuk fiturnya yang untuk lari ya teman-teman. Mungkin ada lagi ya, selain lari itu kita bisa nyambungin HR-nya ke Strava. Jadi kalau kalian nanti upload runningnya, hasil runningnya di Huawei, itu bisa dikonekkan ke Strava langsung teman-teman. Saya sudah buat tutorialnya, ada di video lain ya. Jadi kalau ini bisa di-track langsung ke Strava, HR-nya bisa kelihatan tanpa harus dari Strava langsung kita ngidupin gitu. Jadi cukup pakai ini aja, ntar HR-nya otomatis ke upload ke Strava. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya dari Huawei Fit SE. Kelebihannya terlebih dahulu nih teman-teman. Kelebihannya, jam ini harganya murah, cocok untuk pelajar, untuk teman-teman yang gajinya masih UMR mungkin cocok untuk beli jam ini daripada beli merek-merek yang mahal-mahal dulu ya buat running. Terus kelebihannya lagi, ini layarnya AMOLED, 700.000 dapat jam yang layar AMOLED, kapan lagi ya. Terus selanjutnya kelebihannya ini water resistant, tahan air, bisa buat berenang juga. Ini ada mode renangnya juga soalnya teman-teman. Terus kalau kalian lari misal turun hujan tuh, jadi aman, jamnya nggak bakal mati. Terus selanjutnya ini jamnya juga baterainya awet, kelebihan lainnya. Jadi buat kalian yang compare Huawei Fit SE ini dengan produk-produk yang lain, ini jamnya baterainya lebih awet ya teman-teman. Terus selanjutnya bahas kekurangannya. Oke, untuk jam sekelas ini ya, harga pelajar 700.000 ini nggak ada petanya. Jadi kalau kalian buat naik gunung, ya cuman bisa dinyalain trackingnya doang, GPS-nya doang. Tapi nggak ada GPX atau buat nge-track lihat petanya gitu, kayak di jam-jam yang dikhususkan buat trail runner gitu. Terus kekurangan selanjutnya ini nggak bisa balas pesan WhatsApp langsung. Jadi cuman ada notifnya doang teman-teman, kayak ini nih. Dia cuman ada notifnya doang dari IG, dari WA gitu, cuman nggak bisa dibales. Jadi kekurangannya cuman itu sih, cuman ini worth it banget. Di harga 700.000 udah bisa buat running, ikut-ikut event race gitu ya. Ini udah cukup banget. Jadi tentu saja teman-teman yang mau nyari jam running, saya rekomendasiin pakai Huawei Fit SE. Udah fiturnya lengkap, harganya murah, baterainya awet, udah ada GPS-nya, nggak perlu bawa-bawa HP. Mungkin kalau kalian yang udah pakai ini, ada testimoni buat teman-teman yang baru mau nyari jam di bawah 1 jutaan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen ya teman-teman. Mungkin itu saja konten dari saya tentang review Huawei Fit SE untuk pelari pemula. Sekian dari saya, terima kasih.